Selamat datang di channel Viviani Nurmala. Kali ini kita akan membahas tentang PKWU atau Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 bab 3 semester genap tentang kewirausahaan budidaya tanaman hias. Oke, sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Langsung saja kita ke materinya. Kewirausahaan budidaya tanaman hias itu merupakan kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengelolaan tanaman dan lingkungan tumbuhnya seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Hobi dalam budidaya tanaman dapat dijadikan peluang usaha yang menguntungkan. Wirausaha budidaya tanaman hias dapat dimulai dari skala rumahan dengan modal kecil. Nah, kalian yang ingin memiliki wirausaha budidaya tanaman hias bisa memulai, karena dari skala rumahan dengan modal kecil kita bisa membuat wirausaha budidaya tanaman hias. Kemudian hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih jenis tanaman yang dibudidaya adalah kesesuaian tanaman hias yang akan dibudidaya dengan kondisi lingkungan. Jadi kalau kita tropis di Lampung dan dataran tinggi, kita harus melihat tanaman yang akan dibudidaya. Kemudian tadi ada proses produksi budidaya tanaman hias. Ada sarana budidaya. Tanaman hias dapat dibudidayakan dalam pot atau polybag di tempat terbuka atau dinaungi pekarangan. Media tanam pot dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko sarana produksi pertanian. Bahan untuk budidaya tanaman hias secara umum ada benih, media tanam, pupuk, zat pengatur tumbuh, pestisida, mulsa plastik, sungkup, dan polybag. Nah, di sini ada gambarnya, gambar 1 media tanam siap pakai, kemudian ada pot berbagai ukuran, kemudian ada sungkup, dan ada mulsa plastik. Secara umum, teknik budidaya untuk tanaman hias adalah yang pertama persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, panen, dan pasca panen. Persiapan lahan atau media. Tanam budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot atau polybag atau dalam hamparan tanah atau lahan. Persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Jika diperlukan, lahan tanam dapat diberi tambahan pupuk kandang. Kadang-kadang juga budidaya tanaman hias dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet ataupun plastik. Kemudian pembibitan. Persiapan benih atau bibit merupakan hal sangat penting dalam budidaya tanaman hias. Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan aseksual atau vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif. Persemaian benih juga dilakukan di bak plastik, tray atau pot plastik. Media semai yang digunakan adalah tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Media semai juga dapat diganti dengan media siap pakai yang dibeli di toko pertanian seperti arang sekam atau kokopet. Selama persemaian, media semai dijaga kelembabannya dengan melakukan penyiraman. Contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan benih adalah tanaman anthurium dan adenium. Di sini ada contoh pembibitan medium arang, sekam, dan kokopet. Ini gambarnya. Kemudian ada media pembibitan pada tray. Pembibitan dengan vegetatif itu menggunakan organ-organ vegetatif. Keuntungannya perbanyakan dengan organ vegetatif adalah dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah banyak. Perbanyakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perbanyakan vegetatif dapat dengan menggunakan organ akar, batang, daun, tunas, sulur, atau umbi.
Contoh tanaman hias yang membiak secara vegetatif alami yaitu bunga lili, gladiol, dan kanna. Perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias dapat dilakukan melalui stek, perundukan, okulasi, dan penyambungan. Di sini ada ilustrasi teknik perundukan dan ilustrasi teknik penyambungan atau grafting. Jadi banyak ya cara untuk pembibitan tanaman hias. Kemudian penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan tanam sudah gembur. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanamannya, tergantung kebutuhan tanamannya ya. Jika pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik ataupun pupuk kimia atau pupuk anorganik. Pemeliharaan tanaman itu meliputi penyulaman, penyiraman, pembumbunan, dan penyiangan. Kemudian pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman dilakukan untuk mencegah pengendalian organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi, dan kualitas hasil tanaman. Kemudian panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari. Pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya. Nah, di sini ada tabel berbagai contoh tanaman hias dan produk hasil budidaya. Contohnya tanaman hias pot. Kategorinya daun bunga, contoh tanamannya ada aglonema dan caladium. Yang kategori bunga ada kacang piring, krisan, dan melati. Di sini banyak ya, bisa dibaca. Kemudian produk hasil budidaya tanaman hias dapat dikelompokkan sebagai tanaman hias pot atau pot plant dan tanaman hias potong atau cut flower. Berupa daun dan bunga, tanaman hias taman, serta bunga tabur dan bunga rose, hias daun dan tanaman hias bunga. Pemilihan kemasan yang sesuai dengan produk budidaya tanaman hias menjadi sangat penting. Misalnya untuk tanaman hias dalam pot, penggunaan pot menarik dan sesuai dengan selera konsumen akan meningkatkan nilai jual produk. Jadi setelah dipanen, kita kemas dengan ditambahkan pot. Nah, pemilihan pot juga sangat berpengaruh terhadap nilai jual produk yang dihasilkan. Di sini ada banyak contohnya di gambarnya. Yang pertama bunga anggrek dalam pot. Kemudian contoh penyusunan tanaman hias. Ini dibungkus dengan kertas ya. Banyak ya kayak agenda wisuda atau pernikahan. Jadi setiap bunga atau hasil panen dikemas dengan menarik, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Kemudian ada pengemasan bunga potong untuk pengiriman jarak jauh dan pengemasan bunga melati untuk ekspor dengan kotak styrofoam. Setelah disortir, direndam di dalam air es agar keras, tampak bersih dan segar. Perhitungan harga budidaya tanaman hias. Perhitungan harga untuk budidaya tanaman hias pada dasarnya sama dengan perhitungan biaya produksi jenis lain. Biasanya, jika budidaya tanaman hias, pengambilan marginnya lebih besar karena biaya operasional dan resikonya pada budidaya tanaman hias lebih besar. Artinya, lebih besar karena resikonya lebih besar. Misal, tanamannya mudah mati, kemudian mudah layu, sehingga diambil margin yang besar. Biaya yang dimasukkan dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi adalah biaya investasi, biaya tetap, meliputi listrik, air, penyusutan alat, dan lain-lain, serta biaya yang tidak tetap meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga pokok produksi suatu produk. Kuantitas dan kualitas produk sangat mempengaruhi harga pokok produksi. Semakin besar kualitas dan kuantitasnya, maka efisiensi akan semakin besar ditekan. HPP atau harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk atau HJP diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat.
Harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan HJB diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Nah, untuk ketiga pendekatan ini bisa kalian lihat di buku Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 semester 2. Pemasaran hasil budidaya tanaman hias. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan pemasaran adalah jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri, seperti harga jual, kualitas, dan kemasan. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk produk budidaya tanaman hias adalah 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Produk. Beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah kualitas, kuantitas, penciptaan produk baru atau inovasi, penciptaan nilai tambah, penciptaan produk yang mempunyai daur hidup panjang, itu tidak hanya booming sesaat. Kemudian price atau harga. Pada penetapan harga produk, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan harga pokok produksi, menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik, dan melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Place atau tempat. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan tempat menjual produk bisa dilakukan sebagai berikut. Lokasi penjualan sebaiknya mudah dijangkau. Lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan. Lokasi yang punya nilai tambah seperti arena bermain, suasana berbelanja dan bertamasya, konsep one-stop shopping. Promotion. Beberapa saluran promosi yang bisa digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produk bisa melalui media sosial, blog, juga bisa dengan mengikuti bazar-bazar yang banyak dilakukan di berbagai organisasi di lingkungan sekitar. Pemasaran langsung menurut Direct Marketing Association adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Pemasaran langsung biasanya menggunakan saluran langsung ke konsumen atau consumer direct untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasaran langsung untuk produk budidaya tanaman hias dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau calon pembeli dan pelanggan. Saluran itu seperti berikut ya. Yang pertama, penjualan tatap muka, pemasaran surat langsung, pemasaran melalui katalog, telemarketing, TV dan media dengan tanggapan langsung, pemasaran melalui kios, dan saluran online. Media promosi yang bisa digunakan untuk pemasaran produk khas daerah ini diantaranya adalah pertemuan rutin. Pertemuan ini area kecil misal RT, RW, kompleks. Bisa dijadikan media promosi tanaman hias yang efektif. Kedua, pameran atau bazar. Saat ini banyak sekali diselenggarakan pameran atau bazar, baik oleh instansi atau departemen tertentu maupun pihak swasta dan perorangan. Tapi karena pandemi mungkin bazar sekarang langka ya. Media sosial. Keberadaan media sosial saat ini sudah begitu menjamur, di mana berbagai kalangan sudah sangat familiar dengan Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan banyak lainnya. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk media promosi yang sangat efektif. Oke, sampai di sini materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10 bab 3 tentang wirausaha tanaman hias. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.